Baik, selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alex Yuswandi Jaluhu, PM 19110071, kelas TIM 1902. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi sebagai salah satu bahan untuk ujian akhir semester yang diasuh oleh Bapak Abdul Sani sendiri. Dengan judul materi saya yaitu memori. Pengertian memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Di sini ada beberapa macam-macam memori komputer. Yang pertama, memori internal. Bagian pertama, memori utama semikonduktor. Memori utama semikonduktor sering disebut sebagai inti. Penggunaan keping semikonduktor bagi memori utama hampir universal. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya juga bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang tersimpan pada memori utama ini bersifat volatile. Artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input atau output. Ada beberapa macam tipe-tipe dari memori komputer, yaitu 1. ROM atau Read Only Memory aka firmware. Adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika kita mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Yang kedua adalah CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, adalah tipe chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Bagian yang ketiga adalah RAM. Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Bagian keempat, DRAM, Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berskala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Kelima, SDRAM, Synchronous Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM, cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Yang keenam adalah DIMM atau Dual Inline Memory Module. Berkapasitas 168 pin, kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja. Mensupport 64 bit pengantaran data, SDRAM menggunakan DIMM merupakan pengganti pada DRAM, FPM, dan EDO. Bagian ketujuh adalah cache memory. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register proses berfungsi agar proses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memori. Bagian kedua adalah organisasi DRAM tingkat lanjut. Bagian yang pertama adalah Ancient DRAM. DRAM atau Ancient DRAM merupakan model RAM
yang paling simpel dan memiliki SRAM cache yang terintegrasi di dalamnya. Kedua, cache DRAM. Cache DRAM yang dibuat oleh Mitsubishi Haida Ago 90 sama dengan eDRAM. CD-RAM mencakup cache SRAM. Cache SRAM lebih besar dari eDRAM atau 16 versus 2 KB. Ketiga adalah synchronous DRAM. SDRAM saling bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan dengan signal pewaktu eksternal dan bekerja dengan kecepatan penuh bus prosesor atau memori tanpa mengenal keadaan wait dan menunggu state. 4. Rambus DRAM. DRAM merupakan memori yang dilakukan pendekatan lebih kepada masalah bandwidth. Kelima, RAM leak. RAM leak merupakan inovasi dari radikal pada DRAM tradisional. RAM leak berkonsentrasi pada interface prosesor atau memori dibandingkan pada arsitektur internal keping DRAM. Masuk kepada bagian kedua, yaitu bagian B, memori eksternal. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu bagian pertama adalah jenis-jenis eksternal memori. Bagian pertama berdasarkan jenis akses data, yaitu DAS, Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya yaitu 1. Magnetic atau seperti floppy disk dan hard disk. Kedua, removable hard disk seperti zip disk dan flash disk. Yang ketiga adalah optical disk. Kedua adalah SASD, Sequential Access Storage Device, adalah akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Bagian B berdasarkan karakteristik bahan. 1. Construct merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. 2. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya adalah floppy disk dan hard disk. Ketiga adalah optical disk, terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya ini adalah CD dan DVD. Keempat, magnetic tape. Magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Kedua, beberapa media penyimpanan eksternal. Bagian A, hard disk. Disebut juga dengan cakram keras berbentuk piringan hitam terbuat dari aluminium dan dilapisi dengan bahan magnetik. Bagian B, flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive. Jenis lain mempunyai kapasitas memori 128 MB dengan menggunakan kabel interface jenis USB, Universal Serial Bus. Bagian C adalah floppy disk. Ada dua ukuran disket yang tersedia, yaitu 5,25 inch dan 3,5 inch, yang masing-masing memiliki versi low density LD dan high density. Bagian 4 adalah D, CD-ROM, compact disk atau read-only memory, merupakan generasi CD yang diaplikasikan sebagai media penyimpan data komputer. Bagian E, CDR, compact disk recordables. Secara fisik, CDR merupakan CD polikarbonat kosong berdiameter 120 mm, sama seperti CD-ROM. F, DVD, digital versatile disk. Mulai tahun 1983, sistem penyimpanan data di optical disk mulai diperkenalkan dengan diluncurkannya digital audio compact disk. G, RAID. RAID atau Redundancy Array of Independent Disk merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Baik, sampai di sini hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.